Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau masuk dalam menara doa pagi lebih lagi. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus masuk dalam menara doa online pagi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami minta hadirat-Mu mengalir di setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah bersama-Mu ya Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang
Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami mau melayani Engkau lebih ya Tuhan. Sebab Roh-Mu yang hidup, yang ada dalam hati kami, telah dibangkitkan ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Allah yang hidup Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipanduhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipanduhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipanduhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipanduhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipanduhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami umat-Mu Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang menuntun setiap kami ya Tuhan, sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melebih lagi ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama memperkatakan firman-Mu yang ada di dalam Mazmur 91. Mari sama-sama kita memperkatakan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pokok-pokok doa dan rindu untuk didoakan, dapat mengetiknya, menulisnya dalam kolom chat. Nanti pada akhir sesi Bapak Gembala akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau silakan untuk Bapak yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini dimanapun umat-Mu berada, mereka yang sedang mengikuti menara doa pagi ini, biarlah kiranya hadirat-Mu melingkupi kami semua Tuhan, agar kami semua dapat merasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada melingkupi kami. Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan kami semua, berbicara kepada setiap daripada kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang hidup itu menjadi satu kekuatan bagi kami semua, menjadi satu nasihat bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa setiap benih firman yang dibagikan pada pagi hari ini tidak ada satupun yang jatuh dengan sia-sia, sebab di dalam Injil Kristus Yesus ada kekuatan dan kuasa yang besar. Dan pagi hari ini biarlah kuasa itu menaungi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, percayakan apa yang menjadi perenungan hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, aku serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur pagi hari ini kita bisa ketemu lagi secara online, walaupun bulan ini renungan bersama dengan Gembala itu dijadikan satu dengan minggu 10 hari doa untuk pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari ini saya tetap bisa membagikan firman Tuhan dan mengajar kepada saudara terutama tentang tema bulan ini, di mana kita sedang berbicara atau belajar tentang the calling to be a witness. Nah, pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu topik atau satu tema yang saya beri judul kuasa di dalam bersaksi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dan menceritakan kasih dan kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Itu sebabnya kenapa di dalam bulan ini kita dan juga bulan depan kita sedang belajar tentang topik dipanggil untuk menjadi saksi atau dipanggil untuk bersaksi. Apa yang dimaksud dengan menjadi saksi? Nah, karena kita sering, orang Kristen banyak sekali berbicara tentang bersaksi, tentang menjadi saksi, tentang kesaksian. Nah, saya mau pertama-tama pagi hari ini mau memberikan pengertian kepada kita semua apa yang dimaksud dengan menjadi saksi.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang saksi adalah seseorang yang memegang peranan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab kesaksian dan perkataan dari seorang saksi, apalagi perkataan dari beberapa orang saksi, itu dapat membentuk suatu kebenaran yang nantinya dapat membentuk atau menentukan suatu pengambilan sebuah keputusan, saudara. Berdasarkan dari saksi beberapa orang, maka akan ditentukan keputusan apa yang akan diambil. Dan keputusan itu akan menentukan masa depan hidup dari seseorang. Contoh, saudara. Ketika ada seorang saksi yang ditampilkan di dalam sebuah pengadilan, dan atau beberapa orang saksi yang ditampilkan dalam sebuah proses pengadilan, maka kesaksian dari beberapa orang saksi itu akan membentuk satu kebenaran, satu pengertian. Lalu kemudian dari pengertian yang terbentuk itu, maka hakim akan mengambil satu keputusan. Dan keputusan yang akan diambil oleh hakim itu akan menentukan kehidupan dari orang yang terdakwa dan dari orang victim atau yang mendakwa. Itu sebabnya kesaksian daripada kita itu dapat membentuk satu kebenaran. Kesaksian kita itu dapat menentukan masa hidup seseorang. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa perkataan seorang saksi itu bukan hanya perkataan yang kosong. Tetapi perkataan seorang saksi itu adalah perkataan yang penting. Sebab perkataan seorang saksi itu mengandung bobot dan itu mengandung kuasa untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil dan apa yang akan terjadi pada hidup seseorang. Nah, oleh sebab itu saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, seorang saksi itu memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui kesaksian daripada seorang saksi ini, kejadian yang sesungguhnya itu dapat diceritakan. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih kronologisnya? Itu bisa diceritakan. Perkataan seorang saksi itu bisa mengubah pandangan seseorang. Perkataan seorang saksi itu bisa memberikan pengharapan kepada seseorang. Dan perkataan seorang saksi itu bisa menyingkapkan masa depan atau menyingkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya perkataan seorang saksi itu sangat penting. Perkataan seorang saksi itu memiliki sebuah bobot dan kuasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian seorang saksi di dalam Alkitab adalah seseorang yang telah melihat atau mengalami suatu kejadian yang sangat penting, dan ia, yaitu sang saksi ini, dia bersedia untuk membagikan atau menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia alami itu kepada orang lain. Supaya orang lain itu dapat percaya dengan apa yang dia ceritakan, dan orang lain itu dapat melihat atau mengalami hal yang sama yang telah dialami oleh sang saksi. Nah, Tuhan mau agar saudara dan saya menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah melihat, yang telah mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau agar kita membagikan dan menceritakan apa yang telah kita alami, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat percaya dengan apa yang kita ceritakan, dan supaya mereka pun dapat mengalami hal yang sama yang seperti kita alami.
Mereka dapat melihat hal yang sama seperti yang kita alami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Injil Markus, ada satu kisah yang menarik tentang seseorang yang hidupnya hancur, tetapi setelah hidupnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dia diubahkan menjadi penginjil dan saksi yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Nah, kita sering membaca kisah hidupnya, tapi mungkin kita lewatkan atau terlewatkan. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat kehidupan orang yang kesurupan di daerah Gerasa. Pagi hari ini mungkin pembacaan kita agak panjang, tetapi saya mau mengajak saudara untuk membaca dan kemudian melihat kisah ini dengan lebih cermat, saudara. Di sana di dalam kitab Markus 5 ayat 1 dikatakan, lalu sampailah mereka, yaitu Yesus dan murid-muridnya, di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya atau menundukkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bayangkan saudara, memukuli dirinya bukan dengan tangannya tetapi dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan suara yang keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Perhatikan bagaimana roh jahat itu datang kepada Yesus, lalu kemudian dia berteriak, dia memanifestasikan dirinya, lalu dia berkata, "Demi Allah, jangan siksa aku." Artinya, roh-roh jahat itu tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan otoritas dan kuasa apa, kemampuan apa yang Yesus dapat lakukan. Sebab dia memohon jangan siksa aku. Artinya Tuhan Yesus punya otoritas dan punya kuasa untuk menyiksa kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada dalam orang itu. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Lalu kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Lalu ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Saudara perhatikan. Lalu dikatakan ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar. Bukan memohon tidak diusir keluar dari dalam orang itu. Bukan. Tidak dikatakan bahwa mereka memohon untuk tidak diusir keluar dari pekuburan. Bukan. Tapi dikatakan bahwa jangan mengusir keluar dari daerah itu. Menurut saya, permintaan roh jahat ini sangat aneh. Karena yang diminta bukan jangan diusir dari keluar dari orang itu. Tapi mereka minta supaya mereka jangan diusir keluar dari daerah itu. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa mereka minta supaya tidak diusir dari daerah itu? Apakah jangan-jangan roh-roh jahat ini adalah roh-roh teritorial yang menguasai daerah itu?
Saudara, roh-roh teritorial itu dapat menguasai hidup seseorang sedemikian rupa sehingga menyiksa dan membuat orang yang dikuasai itu menjadi sangat menderita. Kalau saudara baca di dalam kitab 2 Petrus 7 ayatnya yang ke-8. Ya. 2 Petrus 7 ayatnya yang ke-8. Maka di dalam 2 Petrus 7 ayat yang ke-8, Rasul Petrus menuliskan kalimat ini, tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, Petrus ini sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot dari kebinasaan kota Sodom dan Gomora. Petrus berkata bahwa Lot itu adalah orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan penduduk kota Sodom yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang benar, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar, di tengah-tengah daerah yang maksiat, di tengah-tengah pergaulan dan komunitas yang hancur, maka jiwa kita yang benar itu akan tersiksa. Karena ada roh teritorial di situ. Mungkin ada kuasa kegelapan yang menguasai wilayah tersebut. Ada ada roh perzinahan mungkin, ada roh LGBT mungkin, ada roh pemberontakan mungkin. Ada roh penyembahan kuasa kegelapan, okultisme. Dan kalau kita tinggal di situ, maka dikatakan orang yang benar itu dia jiwanya akan tertekan dan tersiksa. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang Gerasa. Mungkin orang Gerasa itu tinggal di sebuah daerah, sebuah teritori yang memang menyembah kuasa kegelapan. Bahkan dikatakan daerah situ memang menternak babi. Dan pada zaman itu babi melambangkan sesuatu yang najis. Jadi mungkin saja ada satu pintu kenajisan yang terbuka di daerah itu. Sehingga roh teritorial, kuasa kegelapan yang najis itu menguasai daerah itu. Dan orang itu yang ada di Gerasa dikuasai oleh roh teritorial itu. Nah, saya mau mengajak saudara untuk kembali melihat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan. Sebab ayat yang tadi kita baca di dalam Markus 5 tadi, kita akan membaca itu kembali saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar. Di dalam kitab Markus 5 tadi dikatakan, adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka dikatakan orang-orang kota Gerasa yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada penduduk yang ada di sekitar tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Aneh. Ada sesuatu yang aneh dari kisah ini. Karena dikatakan ketika orang-orang Gerasa melihat Tuhan Yesus membebaskan orang yang dirasuk roh jahat.
Orang yang telah dicengkeram hidupnya oleh roh jahat itu. Dan ketika mereka melihat bahwa orang yang hidupnya di kuburan, yang selama ini nggak bisa ditundukkan, nggak bisa dijinakan, nggak bisa dinasehati, orang itu nggak bisa disadarkan, tiba-tiba ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi sadar dan waras, bukannya bersuka cita, tetapi orang-orang di kota itu justru mengusir Yesus. Bayangkan, orang yang sudah terikat sekian lama, menderita dikuasai oleh roh jahat sekian lama. Ketika ia mengalami kelepasan dan kemerdekaan, bukannya disambut, tetapi mereka malah menolak Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, mungkin saja ada orang-orang yang kita kenal, atau mungkin dulu kita adalah orang yang seperti orang Gerasa ini. Mungkin tidak separah dia, kita nggak tinggal di kuburan, kita nggak teriak-teriak, kita nggak melepaskan rantai dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi mungkin dulu kita adalah orang-orang yang suka teriak-teriak, suka maki-maki orang, suka marah-marah. Mungkin kita adalah orang yang sulit untuk dikendalikan, dinasehatin, diomongin. Gak bisa, gak sadar-sadar. Kita kayak hidupnya nggak normal. Mungkin kita dulu seperti orang itu. Atau mungkin ada orang yang kita kenal seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita dilepaskan, kita dimerdekakan, dan kita diubahkan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan dan membebaskan seseorang dari hidup yang dicengkeram dan diperbudak oleh kuasa kegelapan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan hidup kita. Orang sudah coba untuk menjinakkan orang ini. Orang sudah coba untuk mengurung orang ini. Orang sudah coba untuk membawa dia pulang mungkin dari kuburan supaya nggak tinggal di kuburan. Dinasehati supaya waras kembali. Tapi nggak ada satu orang pun yang berhasil. Mungkin juga sudah ada yang coba pakai kuasa kegelapan. Mungkin juga sudah ada yang coba untuk sembahyang dengan cara mereka. Supaya orang ini tertolong. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membantu orang ini lepas dari penderitaannya. Lepas dari cengkeraman kuasa kegelapan yang menyiksa dan menekan jiwanya. Tapi Yesus, ketika orang ini berjumpa dengan Yesus, hari itu ia mengalami kelepasan. Hari itu ia mengalami kebebasan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kelepasan dan kebebasan, kemerdekaan, dan mengubahkan hidup kita. Amin. Kalau ada orang dalam hidup kita yang kita kenal, keluarga kita, teman-teman kita, yang mungkin jiwanya tersiksa. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami mental illness. Betul? Mental health, kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang penting hari-hari ini. Dan begitu banyak orang yang mengalami masalah di dalam kesehatan mental mereka. Terutama anak-anak muda, anak-anak kita dan generasi mereka, teman-teman mereka, saudara. Mungkin mereka nggak sampai seperti orang Gerasa ini. Tetapi jiwa mereka pun tersiksa. Pikiran mereka, emosional mereka pun tersiksa. Orang yang mengalami depresi. Orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Overthinking. Orang yang terikat dengan gaya hidup yang seperti itu, mereka sangat menderita dan mereka perlu Yesus karena hanya Yesus yang bisa melepaskan dan memerdekakan mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36, firman Tuhan katakan begini, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
orang-orang generasi ini. Mereka yang mengalami pergumulan dan masalah dalam kesehatan mental mereka. Mereka perlu dimerdekakan oleh Yesus. Dan kalau Yesus memerdekakan mereka, maka mereka akan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau melanjutkan cerita tentang orang yang dari Gerasa ini. Karena ada satu kejadian lain lagi yang unik yang terjadi pada orang ini. Setelah ia dimerdekakan atau dia dilepaskan dari kuasa kegelapan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita lihat di dalam Markus 5 ayat 18 sampai 20. Kelanjutan ceritanya dikatakan begini, pada waktu Yesus, karena dia diusir, karena Tuhan Yesus diusir oleh orang Gerasa, oleh orang-orang kota Gerasa, maka pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu minta supaya dia diperkenan menyertai Tuhan Yesus. Tapi anehnya, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Maka orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Dekapolis itu bukan nama sebuah kota, tapi Dekapolis itu nama 10 kota yang tergabung dalam satu wilayah. Maka disebut Deka, Deka 10, polis itu kota, Dekapolis. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, dikatakan bahwa orang itu yang kesurupan itu karena ia telah mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, dia telah dibebaskan, dia telah dimerdekakan dari penderitaannya, karena mungkin saja sudah berbulan-bulan atau mungkin saja sudah bertahun-tahun ia disiksa oleh roh jahat yang menguasai dia. Dan ketika dia mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, dia mengalami lawatan Tuhan, dia dimerdekakan dari kuasa jahat itu, maka dia pengen ikut Yesus. Tapi anehnya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memperkenankan dia untuk ikut Yesus. Bukankah sesuatu yang normal dan sesuatu yang baik kalau seseorang yang sudah mengalami mujizat, yang telah mengalami kuasa Tuhan, dilawat oleh kasih Tuhan, dia pengen ikut Yesus, dia pengen dekat dengan Yesus, dia pengen selalu berada di dalam lingkupan bersama-sama dengan Yesus karena dia ingin mengalami kuasa itu terus. Dia ingin mengalami lawatan itu terus. Dia ingin merasakan kasih Tuhan terus. Bukankah itu sesuatu yang baik? Kita juga ngalamin seperti itu kan? Kita kalau udah dilawat Tuhan, kita ngalamin kasih Tuhan, kita mengalami kelegaan, kelepasan, kita pengennya terus. Besok ngulangin lagi, pengennya bareng sama Tuhan Yesus. Pengennya deket terus, pengennya ngalamin itu terus. Itu kan sesuatu yang baik. Tapi anehnya, ketika orang ini pengen ikut Yesus, pengen dekat dengan Yesus, pengen mengalami kuasanya terus, pengen mengalami kasihnya terus, dan lawatan Tuhan terus, Tuhan katakan diam. Tidak. Kamu pulang ke keluarga kamu dan orang sekampungmu. Dan kamu harus ceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Dan betapa Tuhan mengasihi kamu dan berbelas kasihan kepada kamu. Itu yang kamu harus ceritakan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia nggak diizinkan? Kenapa dia nggak diizinkan untuk ikut Yesus untuk selalu mengalami mujizat dan kuasa Yesus? Malahan disuruh pergi. Bukankah itu merupakan suatu resiko yang besar untuk menyuruh orang yang baru saja dilepaskan dari roh jahat untuk pergi kembali ke kampungnya, satu wilayah yang ada roh teritorialnya, yang roh teritorialnya pernah mengikat orang itu.
Bukankah ini sesuatu yang resiko dan sesuatu yang berbahaya kalau sampai orang itu ternyata diikat kembali dan dikuasai kembali oleh roh teritorial? Tetapi ada sesuatu yang saya rasa mungkin sering kali kita miss dari pembacaan ini. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita seringkali rindu ingin mengalami lawatan Tuhan. Ingin selalu mengalami kasih Tuhan. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita pernah mengalami lawatan Tuhan, kita dijamah Tuhan, kita pengen setiap hari kita ngalamin itu. Itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang bagus. Tapi permasalahannya adalah kebanyakan orang Kristen ketika kita mengalami lawatan Tuhan, kita pengennya selalu ngalamin lawatan Tuhan tanpa keluar dan bersaksi kepada orang luar apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Kita pengen ngalamin lawatan itu hanya untuk diri kita saja. Dan kita tidak mau untuk ceritakan kepada orang lain. Kita menjadi orang-orang Kristen yang egois. Yang pengennya mujizat itu hanya untuk saya. Berkat itu hanya untuk saya. Tuhan harus lawat saya. Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan memberkati saya. Saya, dan saya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya ingin menikmati kasih Tuhan hanya bagi diri kita sendiri. Dan Tuhan gak mau itu terjadi. Tentu saja Tuhan dengan sukacita, dengan rindu ingin melawat kita dan memulihkan kita. Tetapi ia terlebih rindu bagi kita untuk keluar dan menjadi saksi, menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah buat. Lihat loh, hidupku berubah. Itu sebabnya kenapa kepada orang ini, orang yang dari Gerasa ini, Tuhan perintahkan kamu jangan ikut aku. Kamu harus kembali kepada keluargamu, kepada orang sekampungmu, dan engkau harus ceritakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kamu. Kamu telah menderita sekian lama, kamu tersiksa hidupnya sekian lama. Engkau depresi, engkau menderita, engkau tersiksa jiwamu. Bersusah payah dan menderita, dan sekarang Tuhan telah memerdekakan kamu. Gak ada orang yang bisa nolong kamu pada waktu itu. Gak ada orang yang bisa ngerti keadaan kamu. Tetapi ketika kamu berjumpa dengan aku, engkau mengalami kelepasan dan kelegaan, dan engkau perlu ceritakan itu kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena ada sesuatu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan di Gerasa, tetapi justru dilakukan oleh orang ini melalui kesaksiannya. Tuhan gak bisa pada waktu itu gak bisa membuat orang Gerasa percaya dan membuka hatinya untuk Yesus. Bahkan Alkitab katakan mereka mengusir Yesus. Mereka tutup hatinya. Gue gak mau percaya sama Yesus. Gue gak percaya dia itu siapa. Bukankah ada orang-orang pada zaman ini yang model seperti itu juga? Nggak, dia cuma manusia doang kok. Nggak mau gue. Nggak mau ngaku dia. Oke. Seperti orang Gerasa atau penduduk Gerasa mengusir Yesus, menutup hati mereka terhadap Yesus. Tetapi melalui kehidupan orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan itu, justru kesaksiannya itu menjalar ke seluruh kota Gerasa. Bahkan bukan hanya di kota Gerasa saja, sampai kepada 10 kota yang lain. Lalu kemudian mereka menjadi percaya kepada Yesus karena kesaksiannya. Mereka percaya kepada Yesus bukan karena telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus bukan karena mereka telah mengalami mujizat dari Yesus. Mereka percaya kepada Yesus karena ada orang yang mau pergi ke daerah itu, lalu cerita dan bersaksi tentang apa yang Yesus sudah buat dalam hidupnya. Dan mungkin di dalam kota itu mereka sudah mengenal siapa orang ini, karena orang ini hidupnya begitu hancur, hidupnya begitu menderita, dan mereka tahu bahwa nggak mungkin orang ini bisa dipulihkan. Tetapi ketika orang itu menjadi waras dan sadar, dia pergi ke setiap daerah dan dia ceritakan, dia tunjukkan siapa dirinya, maka ada banyak orang yang menjadi percaya. Meskipun awalnya
Mereka menutup hatinya terhadap Yesus. Di dalam hidup kita ada kuasa itu. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan setiap kali kita berkata-kata, ada kuasa yang keluar. Ada kuasa untuk membuat orang menjadi percaya. Orang yang telah menutup diri terhadap Yesus, mereka bisa percaya kepada Yesus. Saudara, saya mau katakan, tipu muslihat iblis yang paling dahsyat yang bisa dia lakukan dalam hidup kita adalah membungkam mulut kita untuk tidak cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Iblis nggak bisa menahan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Iblis nggak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Iblis nggak bisa mencuri mujizat yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Tetapi yang bisa dia lakukan adalah dia bisa membungkam mulut kita sehingga kita tidak cerita dan kita tidak memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kalau dia bisa bungkam mulut kita, maka stop sampai di situ aja. Kalau dia bisa membuat kita cuman seneng jadi orang Kristen, seneng datang ke gereja, seneng mengalami lawatan, itu aja udah cukup. Tapi dia nggak mau mulut kita terbuka dan menceritakan tentang betapa dahsyatnya Tuhan dan apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Karena begitu kita membuka mulut kita, orang dapat percaya. Mereka yang tadinya skeptis bisa percaya. Orang yang tadinya putus pengharapan bisa percaya dan mendapatkan pengharapan. Orang yang tadinya hidupnya hancur bisa mengalami pemulihan karena kesaksian kita. Karena kesaksian kita menyentuh hati mereka dan mereka menjadi percaya dan mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya bersaksi, ada kuasa untuk membuka hati yang selama ini tertutup kepada Kristus dan membuka hati yang selama ini menolak Kristus. Ketika kita bersaksi, ada kuasa untuk mengalahkan roh-roh teritorial. Kenapa saya katakan begini? Karena orang yang telah dilepaskan dan dibebaskan dan dimerdekakan itu, ketika dia mulai bersaksi di Dekapolis, di wilayah yang juga dikuasai oleh roh-roh teritorialnya. Roh-roh teritorial itu nggak bisa membendung, nggak bisa menahan, nggak bisa mencegah orang ini untuk bersaksi. Dan kuasa kesaksiannya itu mulai menjalar ke kota-kota. Dan pada saat itu kuasa keselamatan, kuasa Injil itu mulai bekerja. Orang-orang mulai diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya berdoa, apa yang saya bagikan pada pagi hari ini, renungan ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan mendorong kita untuk mulai bersaksi. Karena kesaksian kita bukan kata-kata yang kosong. Kesaksian kita itu ada kuasa yang besar di dalamnya. Seorang saksi, perkataannya itu sangat penting. Perkataannya memiliki bobot dan kuasa untuk mengubahkan hidup seseorang, untuk memberikan pengharapan kepada seseorang, untuk menyingkapkan kebenaran kepada seseorang. Sehingga hidup orang itu bisa diubahkan melalui kesaksian kita. Mari kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi perenungan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan perenungan ini. Dan jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menceritakannya, dan menyaksikan bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah buat. Kesaksian kami itu boleh menguatkan orang yang sedang lemah, memerdekakan mereka yang terikat, bahkan memberikan pengharapan bagi mereka yang putus pengharapan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama, katakan amin. Saya serahkan kembali kepada host dan pendoa syafaat. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat doa pagi hari ini Tuhan, yang secara online. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang hamba-Mu Bapak Gembala kami sampaikan pagi hari ini.
Biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan meresponi dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan itu. Buat kami mengerti ya Roh Kudus. Buka dan singkapkan setiap rahasia-rahasia kekayaan sorgawi bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan doa pagi firman Tuhan pagi hari ini. Senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, baik hamba-Mu, keluarga, ada dalam kasih dan kekuatan Tuhan melimpah-limpah, urapan baru, minyak baru mengalir atas Gembala kami, Pak Budi Cahyadi, dan Tuhan senantiasa menyertai dimanapun hamba berada. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah join secara online pagi hari ini. Berkati juga untuk ibadah-ibadah minggu besok Tuhan, baik yang di Malahayati, di cabang-cabang. Biarlah setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani senantiasa selalu dibaharui kekuatannya, diberikan kemampuan, diberikan Tuhan kekayaan-kekayaan kebenaran firman Tuhan, sehingga umat-Mu yang ada di setiap cabang-cabang mereka terus diperlengkapi, mereka terus diajar untuk menjadi saksi-saksi yang tidak menutup mulut, tetapi Tuhan membuka mulut kami dengan kesaksian-kesaksian yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga apa yang kami saksikan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga-keluarga kami, supaya mereka menerima keselamatan, mereka ditebus di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap kami yang besok melayani, biarlah senantiasa kami selalu mintakan urapan baru, minyak baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami juga berdoa untuk setiap apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan berkati. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari mau bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami persilakan Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ajak kita untuk satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk umat-Mu. Hari-hari ini kalau ada yang sedang bergumul, hari-hari ini kalau ada yang sedang susah hatinya, hari-hari ini kalau ada yang sedang menanti-nantikan mujizat dan pertolongan Tuhan, biarlah kiranya umat-Mu mendapatkan pertolongan dan mujizat daripada Tuhan Yesus. Ketika kami tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun dan kami tidak bisa minta tolong kepada siapapun, kami tahu bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan. Hanya Yesus yang dapat menolong kami, hanya Yesus yang dapat melepaskan kami dan memerdekakan kami, dan Engkau yang dapat memulihkan kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, biarlah umat-Mu yang menanti-nantikan mujizat mendapatkan mujizat. Mereka yang menantikan kesembuhan, mereka mendapatkan kesembuhan. Dan biarlah kiranya mereka yang menantikan pertolongan keuangan, mereka mendapatkan mujizat keuangan dalam hidup mereka. Sebentar, kalau kami akan mengakhiri pertemuan kami ini, biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, anugerah dan kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga setiap orang yang mendengar kesaksian kita, mereka mengalami kelepasan, kebebasan, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus. Amin.